Jumpa lagi di Back to BDM. Pandemi belum berakhir, bahkan di beberapa daerah varian Omikron ini lebih tinggi dari Delta. Namun, upaya-upaya pemerintah untuk menggerakkan vaksinasi juga begitu gencar, begitu masif. Dan saya malam ini akan berbincang dengan seorang PhD dari Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, yang menginisiasi dan bisa mengkapitalisasi kekuatan-kekuatan lokal dengan menggerakkan sebuah gerakan social movement yang bernama Sonjo. Sonjo itu adalah sambatan Jogja, kearifan untuk bergotong royong di Jogja dalam konteks vaksinasi jimpitan. Ya, dia juga seorang dosen yang aktivis yang banyak melakukan pembelaan terhadap gerakan-gerakan anti korupsi di Indonesia. Mas Rimawan, apa kabar? Baik Mas, terima kasih undangannya. Sukses selalu ya. Alhamdulillah. Mas, saya mau tanya itu, Sonjo ya, sambatan Jogja yang sekarang mengembangkan vaksinasi dengan pola gotong royong ya. Pola gotong royong hampir tidak banyak melibatkan dana-dana dari APBD. Itu ceritanya gimana, Mas? Ya, kami selalu mulai dari masalah. Jadi Sonjo sendiri itu muncul dari suatu masalah dan kami berdiri 24 Maret 2020. Pada saat itu kita dalam kondisi PSBB waktu itu, dan lalu kita membuat gerakan untuk membuat social capital ini istilahnya. Nah, di sana kita mulai juga dari masalah, dan satu masalah yang kami coba urai di awal itu adalah masalah kelangkaan pangan. Kelangkaan pangan? Kelangkaan pangan pada saat itu, karena setelah tiga minggu PSBB, lalu teman-teman bilang ini nggak ada pedagang Mas di pasar-pasar, nggak ada. Terus ini gimana ini caranya gitu. Nah, disitulah kami kemudian membentuk namanya WA Group yang lain, yaitu adalah Sonjo Pangan. Sonjo Pangan. Nah, ya, Sonjo Pangan. Jadi kami itu sebenarnya di Sonjo ini bergerak di 3 bidang sekaligus. Jadi adalah kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun pendidikan ini kurang banyak yang muncul ya, karena memang rekan-rekan di pendidikan nggak mengutarakan masalahnya, itu jadi masalah. Jadi kalau ada masalah, barulah kita akan menyelesaikan. Termasuk diantaranya adalah masalah vaksinasi ini. Gimana vaksinasi itu persisnya? Kok tiba-tiba membuat gerakan Sonjo vaksinasi dan kemudian pembiayaan vaksinasi itu kemudian dibiayai oleh masyarakat sipil sebetulnya? Ya, jadi ini bagian dari usulan dari rekan-rekan pada saat itu. Terutama malah justru rekan-rekan yang menggerakkan perekonomian. Mereka bilang, Pak, ini kita harus mendukung gerakan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. Jadi waktu itu Pak Luhut dan Pak Gubernur itu memberikan sambutan, kalau tidak salah sekitar tanggal 8 Agustus ya 2021 gitu, dan Pak Luhut kemudian mengatakan bahwa kami ada 330.000 vaksinasi dan itu mohon secepatnya kalau bisa diselesaikan gitu. Nah, lalu teman-teman mengatakan kenapa kita tidak bantu? Ya udah, marilah kita bantu gitu. Nah, di awal-awal yang kita lakukan itu adalah di daerah kota-kota, Mas. Dan pendekatannya adalah pendaftaran pakai online dan lain sebagainya. Dan waktu itu biaya cukup tinggi ya, karena semuanya serba bayar gitu. Kalau per 1.000 itu sekitar 20 sampai 24 juta per 1.000 dosis. Itu sebabnya diperlukan sponsor. Lalu kemudian ada Dr. Glory yang waktu itu sudah lama dengan kami, dan beliau bilang ke saya mau belajar deh dari Pak Yuri. Nah, Pak Yuri ini yang penggerak yang ekonomi tadi, yang banyak melakukan vaksinasi di kota-kota. Lalu beliau mengamati beberapa kali kami melakukan vaksinasi, lalu beliau WA saya, Mas Rim, kayaknya saya bisa melakukan ini di desa-desa dengan biaya yang jauh lebih murah. Lalu beliau kontak kepala lurah, 3 lurah di Bambang Lipuro, lalu mereka melakukan pilot project, dan saya diundang di pilot project itu, dan mereka melaporkan 4.500 sampai 4.900 per dosis ketika itu, atau sekitar 4,5 sampai 4,9 juta per 1.000 dosis. Tapi saya bilang kemudian kalau biayanya seperti itu terlalu susah, karena yang melaksanakan ini kebetulan lurah-lurah di Bambang Lipuro dan Pak Glory ini juga termasuk Marvel kalau menurut saya ya. Krem
krem de la krem dari sudut relawan itu relawan yang jago-jago. Kemudian saya mengatakan, Pak Duri, kalau ini tetap 4.500 ya susah dilakukan di daerah lain karena daerah lain pasti punya variabilitas. 4.500 itu biaya untuk satu vaksin ya, Mas? Satu vaksin, satu dosis. Oke, satu dosis 4.500 ya. Ya. Uang itu didapat dari mana, Mas? Awalnya itu adalah patungan antara Pak Glory dengan para lurah. Patungan, oke. Patungan. Nah, saya bilang nggak bisa dong, ini patungan. Saya nggak bisa terima seperti itu. Anda udah kerja keras, masih patungan lagi. Kalau ini kita lemparkan ke daerah lain, yang siapa yang akan mau? Oke. Itu sebabnya saya menawarkan kemudian bagaimana kalau pendanaannya kita coba cari ya. Tapi saya nggak mau 4.500. Kenapa? Ya nggak logis. Kalau mau seperti itu, daerah lain akan susah. Lalu saya mulainya dari 7.500 sebenarnya. Lalu sekitar 2 jam kami berdebat. Akhirnya kami tiba pada angka 6.000. Atau sekarang 6 juta per 1.000. Lalu kami coba, lalu waktu itu karena saya seorang ekonom, saya game teoris, kami mengajarkan juga masalah auction atau pelelangan. Kita coba lakukan di Sonjo Sri Kandi, grup Sonjo Sri Kandi memang khusus untuk itu. Dan ternyata animonya banyak. Oke. Nah, sejak itulah kemudian kami set rule bagaimana lelang itu sendiri dilakukan. Jadi biaya vaksinasi ini dilelang dan kemudian anggota WA Group itulah kemudian membeli lelang dengan batasan-batasan tertentu gitu ya? Ya, jadi lelangnya ini adalah lelang to participate. Ya. Lelang to participate? Ya, lelang to participate. Jadi kita mengatakan seolah-olah kami sediakan media untuk bersodakoh, itu bersedekah begitu. Monggo cepet-cepetan siapa yang ingin bersodakoh gitu. Lalu kita kasih batasan bahwa dari RAB sekitar 6 juta per 1.000 itu maksimum bidding itu hanya sepertiga. Sepertiga. Agar ini kemudian yang ikut banyak. Kalau itu lebih dari 2 jam baru boleh 50%. Jadi kami dapat pastikan bahwa tidak ada sponsor tunggal. Tidak ada sponsor tunggal. Ini jadi untuk ikut dalam bersedekah ya, untuk membiayai vaksinasi jimpitan, orang itu harus ikut lelang ya. Harus ikut lelang. Dan pesertanya banyak ya, Mas Rimawan ya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang kami itu sekitar 185 kegiatan yang kami backup dengan cara lelang itu. Dengan cara lelang ya? Iya. Kenapa memilih cara lelang? Apakah memang kemudian dana APBD atau APBN itu nggak ada, atau apa sebetulnya tujuan dari Mas Rim? Nah, jadi gini sebenarnya yang terjadi kan begini ya, tiga hal yang dibiayai oleh pemerintah, dan ini sebagian besar masyarakat tidak banyak yang tahu bahwa yang free dari vaksinasi itu adalah vaksinnya sendiri. Ya, oke. Kemudian alat suntiknya. Oke. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah alcohol swab. That's it. Itu yang disediakan oleh negara sebenarnya ya? Ya, itu yang disediakan oleh negara. Oke, terus sisanya itu harus nyari-nyari sendiri gitu. Nah, inilah yang kami mencari yang sisanya tadi. Sisanya itu apa? Misalkan kalau kita perlu orang 1.000 untuk kita vaksin, harus diingat ini adalah 1.000 orang, tetapi harus juga prokes. Artinya tidak seperti di masa yang lalu boleh kumpul-kumpul terjadi crowd dan lain sebagainya. Tidak, harus ada SOP yang membuatnya, sehingga kemudian butuh tenda, butuh kursi, tentunya butuh makan, snack, belum lagi ada obat-obatan dan lain sebagainya. Dan itulah yang dibiayai oleh masyarakat, oleh donatur. Itulah yang dibiayai oleh donatur itu tadi. Paling cepat Mas Rim, itu kan lelangnya sejauh yang saya tahu hanya lewat WA ya? Ya. Lewat WA, ini ada proposal Kelurahan A akan melakukan vaksinasi dengan biaya 6,8 juta atau 4 juta. Kemudian orang-orang dalam grup WA itulah kemudian yang mengatakan saya urun 100.000, urun 500.000. Itu berapa lama akan terkumpul uang sekitar 6 jutaan gitu? Dalam pengalaman bergantung ya, bergantung. Kadang kalau pas sepi gitu ya, karena juga ada masa-masa sepi, dan masa sepi itu sudah kita lewati, yaitu adalah masa ketika tutup tahun anggaran. Iya. itu sudah over, itu sudah alhamdulillah. Tapi suatu rekor yang pernah kami cetak itu adalah 6 detik. 6 detik. 6 detik. 6 detik untuk membiayai berapa? Itu waktu itu 1.000 atau 1.500. 1.500 dosis vaksin, biaya rupiahnya berapa itu?
Kalau 1.500 sekitar 8 juta, 9 juta begitu ya. Itu cepat sekali waktu itu. 8 juta itu uang terkumpul dalam kurun waktu 6 detik yang paling cepat. 6 detik, ya. Dan itu pertanggungjawabannya gimana? Pertanggungjawabannya mudah, karena semuanya ada di situ. Jadi siapapun yang ikut mengajukan vaksinasi jimpitan, kita undang di dalam 2 WA grup kami, Sonjo Sri Kandi 1 dan Sri Kandi 2. Kenapa harus dibuat 2? Karena nggak cukup kalau cuma 1. Ya. Lalu proposal masuk di sana, lalu proposalnya akan diskrutini oleh satu tim tersendiri. Ini terdiri dari para lurah gitu, diskrutini. Lalu kemudian kalau itu sudah approval mereka, kami lelang, dan setelah lelang jadi, lalu kemudian kita lelang selesai, misalkan informasinya kita berikan kepada donor tadi, ini loh nomor rekeningnya dari desa-desa itu, mereka langsung transfer dan kami monitor bahwa semuanya harus sudah menerima sebelum vaksinasi terjadi gitu ya. Dan 2 minggu setelah vaksinasi itu kami harapkan semua mengumpulkan LPG, dan sekarang polanya adalah dilakukan sekarang 2 hari kemudian LPG sudah masuk, dan itu LPG juga disebar di WA group itu. Jadi, ya, semuanya terbuka. Oke. Donatur itu ngirim uangnya kemana? Ke Mas Rim Donatur gitu? itu ngirim uangnya langsung ke siapa namanya? Langsung kepada alamat si panitianya. Panitianya itu bisa kelurahan, bisa puskesmas. Yeah. Jadi kami tidak menerima uang apapun. Uangnya? Iya, nggak ada yang kami terima. Nggak ada yang diterima ya? Nggak ada. Jadi Mas Rimawan ini hanya memfasilitasi bagaimana WA group itu untuk orang menyampaikan proposal untuk vaksinasi, dan anggota-anggota WA group itu kemudian berdonasi di situ ya? Iya, jadi kami itu sebenarnya kayak pialang ya. Jadi kayak broker. Maklar lah. Maklar. Ya. Maklar tapi gratis gitu. Maklar gratis selama 2 tahun, ya. Kira-kira begitu. Maklar gratis selama 2 tahun? Ya. Nah, pertanyaan saya Mas Rimawan, itu berarti satu vaksin itu sekitar Rp7.000 ya? Biayanya di luar biaya vaksinnya? Ya, antara sekitar, kalau sekarang average-nya sekitar 6.700-an ya dari berbagai data yang kami kumpulkan. Ya. Nah, sejak vaksinasi ini digelar, sudah berapa orang yang divaksin dengan pendekatan lelang vaksin ini? Kalau dari total dari awal kami dulu melakukan ya, sebelum jimpitan itu sudah 380.000. 380.000 orang ya divaksin. Yang kami lakukan selama jimpitan ini mungkin sekitar 170-an sekarang, 170.000. Dana yang bisa digalang dari para donatur itu berapa banyak? Nah, kalau dana kami hanya bisa cerita untuk yang jimpitan saja ya. Yang jimpitan itu sekarang ini sekitar 1.120 jutaan. 120 juta. Oke. Dalam grup-grup WA itu orangnya udah saling kenal, Mas Rim? Enggak, sebagian besar tidak kenal. Tidak kenal? Enggak, banyak yang enggak kenal. Sehingga seringkali orang itu tanya, saya butuh seperti ini. Jadi misalkan ada satu pesantren kemarin, Pak Rim, kalau saya mau vaksinasi gimana? Oh lah monggo, apa yang dibutuhkan? Kami butuh vaksinnya, kami butuh ininya. Oh ya, kalau vaksin nanti coba kontak Pak ini, kontak Bu ini, dan lain sebagainya. Gitu. Lalu kita perkenalkan di dalam WA group itu. Setelah itu mereka kenalan sendiri dan mereka koordinasi di luar. Nah, masalah selesai. Dan itu bisa jadi orangnya nggak ketemu fisik loh. Nggak ketemu fisik. Mereka sudah kerjasama. Iya. Oke. Nah, ini gimana? Bisa membangun sebuah kepercayaan di antara warga masyarakat yang tidak saling kenal gitu. Tetapi mereka mau bercharity, mereka mau berdonasi untuk melakukan vaksinasi secara jimpitan. Itu sebenarnya apa yang bisa menyatukan itu sebetulnya? Nah, jadi begini ya sebenarnya. Sejak awal kami membentuk Sonjo, itu yang kami pastikan di situ adalah bahwa modal kami cuma satu, yaitu adalah trust, kepercayaan. Nah, untuk bisa mencapai kepercayaan, itu 2 hal yang harus kami tegakkan. 1, integritas, 2, transparansi. Bahkan sampai masalah orang entry pun, ketika entry, kemudian kok sampai hook yang di forward, itu akan kami permasalahkan gitu. Biasanya ada orang yang akan mengingatkan, mau ini hook, jangan dimasukkan. Nah, dampaknya apa kemudian? Informasi yang dari Sonjo itu seringkali menjadi referensi.
coba deh saya akan tanya ke Sonjo dulu, atau di Sonjo belum didiskusikan misalnya gitu, atau ini loh informasi dari Sonjo. Biasanya yang masuk ke situ memang kami undang itu adalah dari orang yang ahli di bidangnya. Nah, maksudnya ahli di bidangnya apa? Apakah harus akademisi? Tidak. Ketika kami berbicara tentang masalah pemulasaraan jenazah, kami bicara tentang pembuatan peti jenazah, kita memang tanyakan pada yang ahlinya, memang yang pembuat peti, memang yang melakukan rukti jenazah itu, atau relawan dari misalkan MCCC mana itu namanya Sewon Utara itu yang sangat aktif, itu kami minta untuk bicara di situ. Tanyakan suatu situasi lapangan itu dari mereka-mereka yang ada di garda depan yang memang menangani betul, sehingga yang muncul di situ adalah informasi yang bisa dipercaya, informasi yang handal. Itulah awal dari mulainya trust itu ada di situ. Gitu. Trust tapi tidak saling kenal ya? Trust itu tidak perlu harus saling kenal. Dan itu pemahaman terbaru bagi saya ya sebagai orang yang mendalami game teori, bahwa ternyata orang tidak harus kenal secara harafiah, secara bertemu fisik untuk kemudian saling menjaga kepercayaan di situ. Dan itu merupakan satu pengalaman dan pengetahuan baru bagi saya. Mas, saya juga ngikutin beberapa grup ada di grup WA-nya Sonjo ya, soal kebutuhan katakanlah untuk menggarap wilayah-wilayah yang cukup sulit ya. Apakah di daerah-daerah pegunungan kadang-kadang membutuhkan four-wheel drive, membutuhkan ambulan, membutuhkan dan lain sebagainya, itu juga digarap dengan model arisan begitu ya? Iya, jadi intinya adalah kita punya masalah, kita diskusikan di situ di dalam WA group, kita carikan permasalahan, penyelesaiannya. Kalau nggak selesai, misalkan hal-hal yang sangat urgen begitu ya, itu kami buatkan Zoom meeting, kita undang, kita lakukan Zoom meeting, tapi kita janjinya begini dalam Zoom meeting. Di Zoom meeting itu kita bicara tentang masalah dan diharapkan dalam waktu 1 jam kita selesai dengan solusi. Jadi dan tidak itu ada pesertanya masyarakat sipil semua ya? Iya, masyarakat sipil semua. Dan juga ada rekan-rekan TNI, rekan-rekan Polri juga ada di situ. Sebagai anggota? Iya, karena kan mereka misalkan kaitannya dengan vaksinasi ini, kami kan banyak dibantu oleh TNI dan Polri untuk akses vaksinnya, Mas. Gitu. Jadi kalau tadi ada kebutuhan ambulan, kebutuhan kursi roda dan lain sebagainya, itu Mas Rimawan gimana menggalangnya? Gampang, kita kan punya, misalkan kalau kita bicara yang seperti itu, kami punya yang namanya Sonjo Transport. Itu khusus Sonjo untuk Transport. Sonjo Transport itu untuk untuk ambulan, ya, ambulan dan lain sebagainya. Dulu awalnya Sonjo Transport itu untuk forum komunikasi saja ketika kami melakukan vaksinasi untuk difabel. Nah, karena di situ untuk difabel, maka rekan-rekan yang dari difabel juga ada, dan itu juga para pembina difabel juga ada. Lalu ini kita besarkan menjadi Sonjo Transport tadi. Nah, ketika ada misalkan diperlukan berapa dibutuhkan, misalkan kayak kemarin di Sumbermulyo butuh 15 ambulan dan 5 kursi roda, ya sudah kita jelaskan di sana. Ini kita butuh 15 ambulan, akan dilakukan pada jam sekian, dibutuhkan pada hari sekian, monggo berkenan untuk membantu. Mereka nulis satu persatu kemudian. Dan itu semuanya gratis ya? Semuanya gratis, karena yang kami undang itu sebenarnya juga misalkan ada NU Peduli, MCCC, kemudian ada FPRP dan lain sebagainya. Mereka memang sudah memiliki armada itu, dan itu semuanya disediakan pada masyarakat gratis. Jadi yang kami lakukan itu balik lagi, makelaran, ngumpulin orang-orang yang sudah bersedia atau lembaga-lembaga yang bersedia membantu secara gratis. Jadi ini sebetulnya orang-orang itu sebetulnya pada dasarnya baik ya? Pada dasarnya baik. Artinya orang tidak saling kenal, ya? Ada orang yang kemudian memprakarsai untuk sambatan, dan orang-orang itu kemudian datang dan kemudian membantu dan tidak saling kenal. Iya. Dan dulu juga misalkan di awal-awal Sonjo banyak teknologi-teknologi yang dikembangkan, teknologi pangan, teknologi pengemasan dan lain sebagainya. Mereka kenal? Enggak. Dan orang mau untuk berbagi. Karena memang kita promote bahwa ini nih upaya kita untuk membantu, saling membantu. Kenapa kita perlu saling membantu? Karena kita dalam kondisi krisis, kita dalam kondisi perang. Selama kondisi perang yang namanya modal pasti akan sulit, dan pasca perang itu tidak lebih mudah, itu lebih sulit lagi. Nah, jadi sense of crisis ini yang kami tumbuhkan.
Dan kami juga di Sonjo tidak boleh aliran dana dan tidak ada uang yang dibicarakan di Sonjo. Sehingga sebenarnya dengan cara seperti itu saya menciptakan apa yang disebut dengan self selection bias. Siapapun yang ikut Sonjo itu tidak akan bisa berpikir mengharapkan uang. Karena memang nggak ada uang di Sonjo. Yang ada itu adalah kerja, empati, membangun solidaritas bersama. Itulah yang kami sediakan di Sonjo. Itu kenapa prakarsa itu tidak diambil alih oleh katakanlah oleh birokrasi, oleh pemerintah? Monggo saja kalau pemerintah berkenan take over itu monggo. Tapi sampai saat ini itu belum ada yang kemudian mengatakan, Mas kami take over ya. Sampai saat ini belum ada. Gitu. Ini problem trust lagi atau problem apa? Saya kurang tahu. Tadi mungkin ada perbedaan cara kerja. Salah satu cara kerja kami adalah kami fokus di outcome. Kami tidak punya dana, sehingga kami tidak punya kendala yang disebut dengan penyerapan anggaran. Oke. Ini masalah sebenarnya. Penyerapan anggaran, KPI penyerapan anggaran bagi para birokrasi di tengah pandemi ini, itu adalah menciptakan keborosan. Yang kedua, itu adalah seringkali tidak fokus pada outcome. Itu masalah utama, Mas. Oke, Mas. Jadi kalau kembali tadi ya, kalau biaya yang bisa dikelola, biaya vaksinasi per orang yang berdasarkan prakarsa dari Sonjo itu 6.700 per orang ya? Ya. Kalau itu dibandingkan dengan biaya-biaya vaksinasi lain di level nasional, ada nggak angka perbandingannya, Mas? Ada, saya pernah terima gitu ya, ada contoh proposal gitu. Itu mungkin sekitar 30-35 juta per 1.000. Berarti bahkan ada yang 41 juta per 1.000. 40 juta per 1.000 yang dilakukan oleh Sonjo ini 6.700.000 per 1.000. Ya, itu realisasi ya, yang kami lakukan itu realisasi. Realisasi ya? Ya, yang saya baca tadi adalah proposal. Berarti bisa hemat cukup signifikan sebetulnya ya? Sangat banyak. Sangat banyak? Ya, karena itu sebenarnya itulah yang mengapa mungkin orang tanya ya, itu ekonom kurang kerjaan atau gimana kok susah-susah mikirin kayak begitu di masa pandemi. Cuma masalahnya Mas, belajar dari Perang Dunia Kedua, karena bidang saya itu game teori, orang yang ada di game teori itu selalu belajar tentang perang gitu. Salah satu yang saya amati banyak itu adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Dan di dalam Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Kedua itu kontraksi ekonominya itu hebat. Nah, kontraksi ekonomi ini harus ada cara untuk mengganti, mencari solusinya, yaitu apa? Dengan menggunakan modal sosial. Nah, inilah yang sekarang sebenarnya selama ini kami kerjakan. Sehingga saya sekarang ini tahu posisinya, mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Gitu. Kalau kita membicarakan tentang modal sosial. Jadi saya tidak lagi bicara di teori, tapi saya bicara di level praksis. Dan itu bisa. Jadi di satu sisi kita punya teori ekonominya banyak matematiknya, banyak cacing-cacingnya kata orang gitu ya. Kita lihat situasi yang ada di lapangan, lalu kemudian sebagai ekonom, kita kemudian melihat ini bisa nggak ini dua hal ini kemudian apa yang perlu dilakukan agar kemudian teori ini bisa kemudian diaplikasikan ke dalam memecahkan masalah sehari-hari. Dan alhamdulillah banyak hal yang bisa kita lakukan. Mas, ini kan juga bisa nggak dijelaskan sedikit, karena ada orang yang menulis surat pembaca di Kompas yang mengatakan ini kaitan antara game teori yang dibayangkan oleh Mas Rimawan dengan praktek Sambatan Jogja ini gimana sebetulnya, Mas? Itu sangat erat sekali. Jadi sebenarnya yang kami coba pakai itu adalah dua hal yang saya pelajari lama. Itu yang pertama itu adalah game teori, yang kedua itu adalah experimental economics atau behavioral economics, ekonomi keperilakuan. Jadi misalkan nih salah satu saya tidak mau pakai altruism di Sonjo ini. Saya pakainya yang lebih rendah dari altruism. Apa itu? Fairness. Fairness itu artinya apa? Fairness itu selalu ada reciprocal. Kalau Anda nggak nice ke saya nggak akan nice ke Anda. Itu fairness. Kalau kita bicara altruism, itu adalah bagaimana orang itu dengan memberikan kepada orang lain, dia kemudian merasa senang, gitu. Nah, kami levelnya apakah di altruism? Bukan. Kami levelnya itu di fairness. Artinya apa? Ya kalau kami hanya akan membantu daerah-daerah yang mau membantu dirinya sendiri, gitu.
Nah kalau orang aja bantu dirinya nggak mau, untuk apa kami susah-susah bantu? Nah, jadi kayak misalkan pendekatannya Dr. Glory. Dr. Glory juga mengatakan begitu. Untuk vaksinasi, saya hanya akan maju ke depannya. Kalau Anda menolak vaksinasi, ya sudah itu urusan Anda. Kita cari orang yang mau. Itulah fairness equilibria sebenarnya. Karena kalau kami itu masuknya ke hanya altruism saja, yang jadi masalah, itu berat Mas di kami, Mas. Satu, kami nggak dapat penerimaan apapun, nggak ada gaji, nggak ada apa-apa. Lalu kemudian ngurusi orang yang kemudian secara sadar mereka itu menolak misalnya. Lah untuk apa ngurusi mereka? Mending kita ngurusi yang memang mau menerima kan begitu. Okay. Dan yang ternyata dari apa yang kami lakukan seperti vaksinasi itu 98%, 97% itu mau menerima. Oke. Yeah. Mas, ini Sonjo ini bisa terjadi di Bantul. Itu karena memang kultur masyarakat Bantul yang memang mendukung ke arah itu. Dan apakah itu pola-pola itu juga bisa di copy paste ke daerah-daerah lain? Sebenarnya banyak juga di daerah. Kalau di operasi kami kan tidak hanya di Bantul ya. Kalau di Sonjo sendiri itu 5 kawasan di 5 kabupaten dan kota di DIY itu ada, kita ikut. Nah, kita juga mencoba bekerja sama dengan kelompok masyarakat lain. Ada yang namanya Rereongan Jawa Barat, gitu. Itu kami kerjasama waktu itu untuk membangun shelter di gelombang kedua. Lalu juga yang di Oku Timur, yang di Palu ada, beberapa ada sebenarnya. Jadi bahkan dulu ketika yang terjadi di sekitar Muria itu ya, Pati, Demak dan lain sebagainya, itu pun juga kami pernah kerjasama dengan mereka untuk membangun shelter. Okay. Jadi saya percaya sebenarnya yang diperlukan itu adalah seorang inisiator yang terus kemudian fokus di bidang itu, yang mau mengajak orang lain itu untuk kemudian berkoordinasi. Yang jadi masalah seringkali adalah orang itu menunggu orang lain. Yang jadi masalah itu orang itu nunggu, ya kita nunggu ya siapa yang kira-kira, atau mungkin sungkan ya, ngelit itu sungkan. Padahal yang jadi masalah adalah kalau kita membicarakan tentang modal sosial itu dasarnya adalah coordination game. Karena kita ingin berkoordinasi. Nah, coordination game itu memiliki apa yang disebut dengan the first mover advantage. Siapapun yang jalan terlebih dahulu, dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi, koordinasi tidak akan bisa dimulai kalau tidak ada orang yang memulai. Artinya, implikasinya juga, kalau kita tidak melakukan lead by example, jangan pernah berpikir akan ada yang namanya modal sosial. Oke. Mas, pertanyaan saya gini, lebih bersifat pribadi. Ngapain Mas Rim ini harus melakukan kerja-kerja yang seperti ini, yang tadi Mas Rim juga katakan nggak dapat gaji, nggak dapat apa, capek dan lain-lain. Kenapa Mas Rim mau melakukan itu? Ada 2 alasan sebenarnya. Ya, saya tahu ini adalah situasi yang sangat genting dan ini akan menjadi tonggak sejarah. Yang saya takutkan itu adalah pertanyaan dari generasi yang akan datang. Dan pertanyaan dari generasi yang akan datang itu nggak usah jauh-jauh, mungkin itu cucu saya. Jadi pertanyaannya adalah nanti ditanya begini, ini alasan pertama ya. Bah, katanya dulu ada pandemi, ya. Nah, banyak yang mati, Mas. Banyak yang mati. Terus ada pertanyaan dari cucu saya itu. Nah, yang Bah lakukan apa? Nah, bisa jawab nggak? Itu pertanyaan pertama. Itu alasan pertama. Alasan kedua, itu adalah sebagai ekonom. Saya tahu bahwa in the end of the day, ketika sejak COVID jadi pandemi, saya sadar bahwa ke depan ini kontraksi ekonominya akan hebat. Bahkan 5 tahun pasca pandemi jadi endemi, itu akan kontraksinya akan lebih hebat lagi dari sudut keuangan. Ya, karena modal itu sangat langka. Pertanyaannya adalah, kalau saya tidak memulai gerakan-gerakan yang seperti ini, saya tidak akan pernah tahu bagaimana cara menjawab di masa yang akan datang, ketika tentunya ekonom akan diminta pemikirannya. Sekarang ini kondisinya situasi keuangan susah, katakanlah, setelah kita dikatakan pandemi jadi endemi. Lalu para ekonom bisa menjelaskan apa yang bisa dikontribusikan oleh para ekonom. Nah, inilah sebenarnya yang kami coba mencari informasi, mencari pembelajaran. Dan saya belajar banyak. Dan sebenarnya kalau orang mau melihat siapa yang paling diuntungkan dari gerakan Sonjo,
mungkin saya adalah orang yang paling diuntungkan karena saya belajar paling banyak sebenarnya dari Sonjo. Saya mendrive seluruh 29 WA Group itu, saya tahu semua dinamika yang ada di sana, dan kami mencoba banyak kegagalan, tetapi kami mencoba berbagai macam intervention dan kami tahu mana yang kemudian berhasil dan mana yang tidak. Ini suatu pembelajaran yang dalam waktu 2 tahun itu pembelajaran yang sangat hebat bagi saya. Oh, Mas Rimawan tuh mengelola 29 grup WA ya? Ya. Untuk kepentingan tadi ya, untuk kepentingan ya. Untuk menggerakkan sosial solidaritas itu ya, Betul. Kayak kemarin misalkan ada kebutuhan vitamin di salah satu yayasan karena banyak yang terkena COVID. Lalu saya tanya, butuh bantuan makanan nggak? Oh, nggak butuh. Nggak butuhnya apa? Vitamin gitu. Nah, nanti kita ada yang namanya Sonjo Husodo gitu, WA Group itu khusus untuk para charity. Saya tanyakan, ini ada kebutuhan untuk vaksin, vitamin. Ada yang bisa bantu? Oh ya, ini bisa bantu. Fakultas Farmasi UGM bisa bantu untuk 56 orang, selesai. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi tergantung ini kasusnya di mana. Jadi kita bisa punya 29 itulah yang kemudian membuat gerakannya itu hampir-hampir kayak, cara menggambarkannya kayak kantong Doraemon. Selama kebutuhannya itu di 3 sektor tadi, terutama sektor pendidikan, sektor kesehatan dan ekonomi, kami punya solusinya. Dan sekarang di gelombang ketiga ini sebenarnya yang kami lakukan itu recalling again, hanya reviving lagi dari apa yang pernah kami lakukan di gelombang 2 misalkan. Itu kolega-kolega Mas Rim, dosen-dosen di UGM, apakah juga terlibat dan banyak membantu juga atau gimana? Ya, banyak membantu, dan bahkan di awal gerakan sebenarnya adalah backbone-nya itu adalah rekan-rekan yang dari WA Group UGM Berintegritas. UGM Berintegritas. Ya, UGM Berintegritas ini kami bentuk di 2017 karena pada saat itu kami mampu mengumpulkan tanda tangan 1.109 dosen tanda tangan gitu ya, yang waktu itu mendukung KPK. Mendukung KPK. Tahun 2007. Ya. Lalu teman-teman inilah yang kemudian membantu ya, dan kami sudah memang trustnya sudah lama sih ya, karena kayak gerakan-gerakan seperti itu, dan sebelum UGM Berintegritas kami juga sudah membuat, saya sejak tahun 2011 itu yang namanya Gemati, Gerakan Masyarakat Akademis untuk Transparansi Indonesia. Ya, itu jadi UGM Berintegritas itu dulu yang melakukan aksi-aksi untuk membentengi KPK dari pelemahan-pelemahannya ya, Mas? Ya, salah satunya. Ya. Salah satunya. Dan Mas Rimawan juga banyak menulis soal KPK ya, diantaranya di buku soal korupsi dan korupsi yang mengkorupsi Indonesia gitu. Nah sekarang kalau saya tanya, gimana Mas Rim melihat posisi KPK sekarang? Sebenarnya agak disayangkan ya perkembangan yang ada sekarang. Kalau kita melihat bagaimana KPK sebelum adanya Undang-Undang 19 tahun 2019, KPK itu menjadi barometer bagi perkembangan penanganan korupsi di dunia. Oke. Tidak di Indonesia aja, di dunia. Itu menjadi tolok ukur, dan semua orang itu mengapresiasi KPK. Banyak ahli-ahli di bidang bahkan akademisi kayak Klikart dan lain sebagainya itu sangat hormat kepada KPK. Tapi dengan undang-undang yang saat itu ada, yang kemudian kalau kita lihat undang-undang itu kemudian mengubah lanskap dari efektivitas yang selama ini sebenarnya sudah ada gitu di KPK. Jadi ini yang sebenarnya menarik dari negeri ini. Sonjo itu dasarnya adalah evidence based policy. Tapi mohon maaf, Undang-Undang 19 tahun 2019 tidak berdasar pada evidence based policy. Kenapa? Karena evidence based policy-nya itu sebenarnya yang menjadikan KPK ini menjadi rujukan bagi negara-negara asing ketika itu, sebelum adanya undang-undang yang baru. Nah, yang Mas Rim katakan soal disayangkan kondisi KPK ini, KPK pasca revisi undang-undang? Ya, pasca revisi undang-undang. Kalau sebelum undang-undang saya banyak bekerja sama ya dengan KPK. Sekarang pun masih banyak bekerja sama, terutama dalam misalkan menjelaskan tentang biaya sosial korupsi dan lain sebagainya. Itu masih diminta oleh rekan-rekan, dan masih rekan-rekan yang lama yang dulu juga meminta saya, terutama saya lebih banyak bekerja di bidang pencegahan sebenarnya.
Nah, kalau kita masuk kepada soal isu korupsi ya, Mas Rimawan, Ya. yang juga saya baca di Ketua KPK Firly Bahuri juga berretorik menanyakan bahwa kenapa korupsi masih ada di Indonesia. Nah, kalau menurut kajian dari Mas Wirawan, apa yang salah dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga sampai sekarang pun korupsi masih merajalela? Nah, ini yang perlu difahami terlebih dahulu adalah korupsi ataupun juga kejahatan itu pasti ada di dunia. Oke. Hanya bisa diminimalisasi. Jadi jangan pernah terobsesi untuk menghilangkan. Karena kalau terobsesi menghilangkan itu akan berbahaya. Kenapa? Karena pada titik tertentu itu biaya untuk melakukan penanggulangan korupsi itu akan jauh lebih besar daripada tambahan manfaat. Tapi sekarang yang kalau kita lihat gitu kan, kalau coba kita lihat di IPK itu ya, indeks persepsi korupsi. Tidak ada negara itu yang indeks persepsi korupsinya itu 100%. Nggak ada. Itu yang menunjukkan bahwa korupsi memang tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diminimalisasi. Oke. Nah, problem kita itu sebenarnya kayak yang saya temukan di Sonjo gitu ya. Di Sonjo itu banyak hal yang bisa kami lakukan tanpa menggunakan dana. Itu bermodal apa? 1M. Apa tuh? Mau. Lah kita ini sebagai negara, apa nggak bisa kita itu melawan korupsi? Siapa bilang nggak bisa? Pertanyaannya cuma satu kok, mau nggak kita ini sebagai bangsa itu untuk maju, dan syarat negara untuk maju itu salah satunya adalah meminimalisasi korupsi. Tidak ada negara yang negara maju dengan tingkat korupsi tinggi misalnya. Pertanyaan itu saya, sudah kalau tadi pertanyaan adalah 1M, mau nggak memberantas korupsi? Nah, pertanyaan saya ajukan, mau nggak sih sebenarnya pemimpin bangsa kita memberantas korupsi? Nah, itulah yang sebenarnya harus kita tanyakan kepada bapak-bapak para pemimpin. In the end of the day, ketika kita berbicara tentang masalah korupsi, hanya ada satu hal pertanyaannya, mau atau tidak mau. Kalau menurut Mas Rim, mau nggak sih sebetulnya? Saya kurang tahu. Inilah yang terjadi. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah, kok bisa ada undang-undang seperti Undang-Undang 19 tahun 2019 dan itu bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat? Kok bisa? Boleh disimpulkan bahwa sebetulnya tidak ada keinginan bangsa ini untuk memberantas korupsi? Sepertinya demikian. Dan itu kenapa terjadi? Nah, sebenarnya kan menarik ya. Kalau kemudian pertanyaannya akan mungkin saya balik begini. Mengapa orang cenderung menggunakan evidence-based policy? Evidence-based policy itu dasarnya sains. Ya. Orang mau menggunakan itu ya karena kita berpikir tentang welfare dari seluruh orang. Misalkan di Sonjo kita gunakan evidence-based policy. Dasarnya integritas, dasarnya transparansi. Mengapa seperti itu? Karena di antara kami tidak ingin mendapatkan personal well-being. Kami tidak mengusahakan agar kami kaya sendiri, kok tidak. Ini kan untuk semuanya, ini kan untuk masyarakat. Mau diajak kolaborasi dengan manapun ya oke-oke saja. Karena intinya adalah untuk masyarakat tadi. Nah, kalau kemudian orang tidak mau menggunakan evidence-based policy, orang tidak mau berintegritas, orang tidak mau bertransparan. Nah, oke, Mas Rim, apakah orang akan memikirkan ditanyakan bahwa memang korupsi tidak mungkin bisa dihilangkan, yang penting adalah yang bisa dilakukan adalah diminimalisir. Apa yang harus dilakukan agar kalau memang ada kemauan untuk meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia? Banyak hal sebenarnya, ya. Baik itu dari sisi penindakan ataupun juga dari pencegahan. Apa? Di negara-negara maju, misalkan negara-negara maju yang mendapatkan IPK-nya yang tinggi-tinggi itu, tidak ada hukuman mati. Betul, tidak ada hukuman mati. Tapi sekali orang melakukan korupsi, maka dia tidak akan mungkin memiliki karir di sektor publik. Namanya akan terus tercemar. Dan bahkan cara pers menulis itu pun juga berbeda. Karena selalu orang akan diingatkan lagi, si X yang dulu begini, sekarang begini. Nah, itu seperti itu muncul. Ya, di negara-negara maju muncul. Nah, ini loh yang tidak ada di kita. Tidak ada social pressure di kita itu. Tidak ada social pressure? Ya, dan tidak ada sistem yang diciptakan untuk menciptakan social pressure. Jadi jangan salah, social pressure itu bisa diciptakan. Kalau Anda sekarang, pertanyaan saya simpel. Orang melakukan korupsi di Inggris, Anda bisa apa setelah Anda lepas dari penjara?
Anda bisa bekerja di perusahaan, saya yakin nggak bisa. Okay. Kalaupun Anda bisa, yang Anda bisa kerjakan adalah sebagai pekerja kasar. Anda tidak akan sampai menjadi white collar, meskipun Anda punya PhD di situ, Anda profesor di situ, tetapi kalau dulunya punya rekam jejak yang korupsi, maka Anda tidak akan pernah bisa. Itu di negara-negara Eropa seperti itu. Apa yang terjadi di negeri ini? Nah, kok bisa ada OTT kok sampai 2 kali? Itu kan kebangetan. Ada orang di OTT, lalu kemudian masuk ke penjara, lalu beliau bisa lepas dari penjara, lalu mencalonkan dari pejabat publik, jadi lagi di OTT lagi. Oke, jadi artinya kalau konkretnya atau dibayangkan bahwa koruptor-koruptor itu harus selalu diingat sepanjang segala abad bahwa mereka telah melakukan kejahatan luar biasa terhadap negeri ini. Tidak, kalau di negara-negara maju tidak hanya koruptor loh, ya, tidak hanya koruptor. Jadi orang ketika mereka memiliki catatan kejahatan, lalu kemudian dia membuat prestasi, itu selalu ditulis seperti itu bahwa si X yang dulu pernah begini, sekarang memiliki prestasi seperti ini. Nah, menarik kan? Itu teman-teman pers loh yang seperti itu. Oke, tapi apakah konkretnya begini? Apakah kemudian perlu dibikin sebuah museum atau monumen yang menggambarkan siapa koruptor-koruptor di Indonesia sebetulnya? Dan berapa uang yang dikorup? Menurut saya monumen itu tidak perlu, tapi yang perlu dibuatkan adalah sistem. Balik lagi, seperti di Sonjo, kami membuat sistem juga. Itu juga sistem kan? Sebenarnya yang kami buat itu apa sih? Itu cuma media untuk tadi bisa berlelang. Kan gitu ya. Itu semuanya sistem. Nah, sistem ini adalah yang harus kita buat. Tetapi yang sekarang ini kan wacananya ketika kami itu selalu mendengungkan, akademisi mendengungkan tentang sistem. Orang itu selalu dibenturkan dengan yang lebih dipentingkan itu adalah kayak karakteristik dari orang. Nah, karakteristik dari orang itu bisa apapun, tapi sistem itu yang sebenarnya kalau kita lihat, sistem ini yang lebih baik bekerja sebenarnya. Dan itu sudah terbukti di negara-negara maju. Sistem itu gimana, Mas Trimawan? Untuk lebih konkret, sistem untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan contoh yang sangat simpel. Mungkin orang nggak suka dengan antri di Indonesia, sering nyerobot antrian, buang sampah sembarangan, kan gitu ya. Coba nanti kita bawa pakai teleport gitu ke satu tempat yang hanya 2,5 jam dari Indonesia. Begitu mendarat di bandara itu, yang bersangkutan itu langsung menjadi law abiding citizen. Tempat itu adalah Changi Airport. Yeah. Nah, kok bisa ketika di Changi Airport itu kita nggak mau merokok, nggak mau makan nggak mau buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Padahal 2,5 jam sebelumnya ketika masih di Jakarta, masih di Jogja dan lain sebagainya, perilakunya bisa 180 derajat berbeda. Orangnya sama. Tapi coba dibalik sekarang. Orang Singapura kemudian pindah ke Batam. Ya mereka buang sampah sembarangan. Kita bicara apa di sini? Kita tidak bicara manusianya. Kita bicara sistemnya. Artinya bisa dianggap bahwa kelemahan dari sistem hukum dan penegakan hukum Indonesia yang membuat manusia Indonesia kemudian sakarepe dhewe ya? Salah satunya itu, tetapi juga sistem insentif di negara ini itu juga sebenarnya membuat lebih buruk lagi. Sistem insentif yang tidak memberikan insentif pada orang-orang baik. Ya, dan sistem insentif yang sebenarnya boros dan tidak didasarkan pada teori. Misalkan penyerapan anggaran. Key performance indicator penyerapan anggaran. Mana ada penyerapan anggaran itu akan membuat orang berpikir tentang outcome? Tidak. Mana ada sistem penyerapan anggaran itu atau KPI penyerapan anggaran akan membuat orang berpikir tentang efisiensi? Bukankah yang diapresiasi adalah orang yang bisa menghabiskan anggaran, yaitu adalah melakukan inefisiensi. Itu berlawanan dengan teori ekonomi, dan itu berlawanan dengan kodrat manusia sebenarnya. Oke, jadi kalau dengan kondisi sistem hukum yang lemah, dalam kondisi yang kemudian KPK pun kemudian juga dalam posisi seperti sekarang, apakah kita pantas berharap bahwa bangsa ini masih bisa meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia, Mas? Kalau seperti itu,
itu balik lagi ya, bergantung pada kita. Dan kita memiliki momentum yang sangat, menurut saya kita punya momentum yang sangat wonderful saat ini. Momentum COVID ini. Oke. Mengapa sih kita kemudian, jadi satu masalah di negeri ini adalah kita tidak memiliki sense of crisis. Tidak punya sense of crisis. Ya. Karena apa? Karena tidak pernah memandang yang namanya sumber daya itu terbatas. Seolah-olah semuanya itu adalah serba tidak terbatas. Kita begitu bangga dengan kesuburan tanah, dengan keindahan alam, dengan sumber daya alam yang banyak, tapi cuma berhenti di situ. Padahal sebesar apapun yang diberikan, kenikmatan-kenikmatan tadi ya, kesuburan tanah dan lain sebagainya. Dalam pembangunan ekonomi kita harus memikirkan itu untuk 100, 200, 300 ribu tahun ke depan. Kita harus berpikir jangka panjang. Kita tidak hanya memikirkan untuk generasi sekarang, tetapi bagaimana generasi anak kita, generasi cucu kita. Nah itu yang harus dilakukan. Saat ini tidak ada seperti itu. Wacananya cuma 1 tahunan kok Mas. Ya, 1 tahun atau 5 tahunan. Ya. Cuma 1 tahun begitu kan. Kalau kita bicara APBN ya. Jadi orang terokupasi di situ. Orang tidak berbicara 200 tahun lagi. Orang tidak berbicara yang jangka panjang. Bahkan sebesar apapun sumber daya yang ada sekarang, kalau kita tidak punya sense of crisis, ya kita tidak akan bisa bagi generasi kita yang akan datang. Tidak punya sense of crisis ini gejala akhir-akhir ini atau dari dulu gitu sih Mas? Sebenarnya dari dulu ya. Wong kita itu seolah-olah di Indonesia ini tidak ada kelangkaan kok. Ya. Itu kita kan dinabobokkan juga dengan lagu-lagu itu ya. Tanah batu jadi tanaman dan lain sebagainya, seakan-akan Gemah Ripah Loh Jinawi ini meninabobokan orang Indonesia bahwa semuanya tersedia di bumi ini. Benar. Nah, kalau saya malah ketakut ya sebenarnya ya dengan anugerah yang demikian besar. Ya kalau kemudian nanti ketika jangan-jangan tuh pertanggungjawabannya tuh beda gitu. Jangan-jangan kita ini yang tinggal di daerah yang kayak surga dunia ini, itu ditanya begini, apa yang Anda lakukan dengan endowment seluruh sumber daya yang sudah kami berikan pada Anda? Sementara itu rekan-rekan Anda yang tinggal di gurun, di kutub itu mampu bertahan, mampu membangun gitu, tapi Anda kok enggak? Mohon maaf ya, struktur ekonomi kita tidak berubah selama 221 tahun, Mas. Sejak VOC itu di take over oleh pemerintah Belanda tahun 1800. Tidak berubah? Tidak berubah. Yang kita itu yang menjadi ekspor utama kita apa? Ekspor barang mentah. Bahan ekstraktif. Kita nggak berubah loh. 221 tahun. Tetangga-tetangga kita itu berubah. Lah kok bisa? Problem apa Mas? Problem leader? Problem apa sebetulnya? Kita yang terjadi saat ini itu adalah kita belum mampu memisahkan diri dari postkolonial ya, antara masa kolonial. Kita masih berpikir seolah-olah masih di zaman-zaman itu. Sehingga cara berpikirnya kemudian adalah kita ini satu tadi, sebagai negara merdeka, kita belum memikirkan diri sebagai negara merdeka. Sebagai negara merdeka kita harus melihat bahwa there is no such thing as free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Kalau kita berhutang sekarang, maka itu akan dibayar oleh anak cucu kita ke depan. Kalau kita menciptakan inefisiensi sekarang, itu akan menjadi beban dari anak cucu kita. Nah, ini yang harus dipikirkan sebagai as a nation. Ya, sebagai as a nation. Kita harus mampu memutus bahwa lupakan peninggalan-peninggalan Belanda itu. Dan bahkan kalau kita mau jujur, hukum kita kan masih menggunakan hukum Belanda. Iya, sementara Belanda sendiri sudah tidak mengikuti itu. Lalu pertanyaan saya, yang lebih Belanda dari Belanda itu siapa sih? Oke, Mas Rimawan, saya coba beralih sedikit ya. Mas Rimawan kan di UGM ya, kemudian juga ngambil master di University of York di Inggris dan doktornya di sana gitu. Tentunya juga sudah melanglang buana ke sejumlah negara ya. Dan sebagai intelektual tapi juga sebagai aktivis, saya ingin tanya, apa sih sebetulnya masalah yang paling mendasar yang menghinggapi bangsa ini sehingga sampai sekarang juga seperti ini kondisinya? Menurut saya itu tadi ya, awalnya itu adalah dari jati diri sebenarnya.
Jati diri. Jadi jati diri bahwa kita ini bangsa Indonesia dan kita ini sudah merdeka. Oke. Cara berpikir orang merdeka itu yang kita belum punya. Karena kita masih terkooptasi dengan tadi. Kita belum mau mengubah, ya harusnya hukum kita harus berubah dong, gitu kan. Kemudian tadi struktur ekonomi harusnya juga berubah dong, gitu kan. Tapi sampai saat ini kan belum. Nah, mengapa itu terjadi? Karena tadi tidak ada sense of crisis. Kita tidak melihat diri kita ini sebagai satu bangsa, dan kemudian bangsa ini perlu untuk memikirkan resiliensi, untuk memikirkan tentang sustainability, dan memikirkan keberadaan dari bangsa ini. Itu 100, 200, bahkan 1000 tahun yang akan datang. Itu yang belum ada di kita. Nah, kalau pola pikirnya begitu, apakah langkah Presiden Jokowi kemudian yang mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara ini sebagai langkah yang sebenarnya lebih upaya untuk memotong sejarah dan mencoba mencari sesuatu yang lain di Kalimantan? Wah, itu saya kurang tahu. Saya belum punya banyak analisis ya terkait dengan itu. Karena kebetulan nggak mendalami. Tapi maksud saya begini, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan dekolonialisasi tadi. Banyak yang bisa kita lakukan. Dan itu misalkan adalah, mari kita lihat, ini negara kita. Bagaimana sistem hukum di negara kita itu mampu menciptakan fairness, mau menciptakan keadilan. Sekarang ini kan nggak ada rasa keadilannya, Mas. Ya. Misalkan kalau kita bandingkan, banyak orang selalu membandingkan antara koruptor dengan orang yang maling ayam misalnya. Hal-hal seperti itu muncul. Tapi kenapa kita tidak ada seolah-olah usaha untuk memperbaiki sendiri hukum-hukum itu? Itu kayak berhenti gitu. Ini yang atau komitmen kita ke sana itu tidak. Bahkan ketika di Undang-Undang Anti Korupsi misalkan, itu ada satu hal yang saya selalu kritisi, yaitu adalah orang membicarakan korupsi itu hanya sebatas pada sektor publik, yaitu adalah hanya ngurusi tentang kerugian keuangan negara. Yang saya promote bukan di situ, tapi adalah kerugian perekonomian negara. Keuangan negara rugi itu boleh. Saya kasih contoh ya. Banyak hal yang kita lakukan itu dan selalu merugikan keuangan negara. Apa itu? Subsidi. Ya. Nggak mungkin subsidi itu akan menguntungkan keuangan negara. Ya. Tapi itu dilakukan oleh orang negara di seluruh dunia dan itu sejak ratusan tahun yang lalu. Mengapa seperti itu dilakukan? Karena benefit dari perekonomian negara lebih tinggi daripada hilangnya keuangan negara. Nah ini yang nggak ada. Bahkan di Undang-Undang Anti Korupsi itu pun saya berjuang 12 tahun untuk kemudian hingga sampai November 2021 akhirnya ada satu kasus yang ingkrah dan di situ memasukkan kerugian perekonomian negara sebagai pertimbangannya. Mas Trim, kalau pertanyaan saya adalah, mungkin Mas Trim juga sudah sering mengobservasi banyak negara gitu. Negara mana sih yang seharusnya menjadi benchmark Indonesia yang menurut perspektif dari Mas Rimawan Pradiptyo? Banyak ya sebenarnya ya. Ada beberapa negara yang perlu menjadi benchmarking bagi kita. Misalkan kayak di Korea Selatan, Vietnam gitu. Itu menarik. Rakyat Vietnam itu kalau saya lihat ya, resiliensinya hebat sekali. Mereka bisa mengusir Amerika pada saat itu. Itu hal yang hebat sekali. Dan sekarang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi mereka juga maju. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi pada Korea Selatan, di mana Korea Selatan itu melakukan revolusi yang besar-besaran di tahun 60-an. Nah, mengapa mereka melakukan itu? Karena adanya, balik lagi, sense of crisis. Karena kalau itu tidak dilakukan, mereka terancam oleh negara tetangganya. Nah, yang jadi masalah dari kita itu seolah-olah begitu kita jadi negara besar seperti ini ya tidak ada sense of crisis. Padahal begitu ada muncul sense of crisis, saya yakin bangsa ini dalam hitungan 10, 20, 30 tahun itu akan berkembang menjadi negara yang sangat hebat sekali. Mas Rimawan, kalau dari sisi leader atau kepemimpinan, Mas Rimawan ini punya nggak sih idola pemimpin yang diidolakan oleh seorang Rimawan Pradiptyo? Kalau saya mengidolakan itu Bung Hatta ya.
Bung Hatta. Iya, itulah kan Bung Hatta. Bung Hatta itu memang Bung Hatta bukan seorang orator yang hebat, gitu. Tapi integritas beliau dan pemikiran-pemikiran beliau yang banyak itu sangat, menurut saya sangat apresiasi dengan beliau. Selain itu adalah seorang Agus Salim dengan kemampuan beliau untuk berdiplomasi dan bagaimana beliau itu dalam posisi yang seringkali terjepit sekalipun di antara para tamu-tamu bangsa Eropa pada saat itu dan tidak berada di Indonesia tapi berada di negara asing, itu mampu berdiplomasi dengan baik. Nah, ini yang menurut saya seorang Agus Salim itu memiliki pemahaman tentang dirinya yang baik, tetapi juga memiliki rasa self confidence yang cukup. Nah, self confidence ini yang saya merasakan sendiri ketika dulu saya kuliah, ketika saya kerja di Inggris dan di Irlandia, itu seringkali menjadi masalah, gitu ya. Dan perlu waktu lama bagi saya untuk kemudian bisa mengatasi itu dan kemudian bisa memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Kreativitas itu muncul dari rasa confidence sebenarnya, gitu. Kalau di kepemimpinan sekarang ada nggak Mas Rimawan yang menyamai Hatta dan menyamai Agus Salim? Sepertinya belum kalau sampai sekarang ya. Bangsa besar tapi kelihatannya sekarang krisis kepemimpinan. Mungkin seperti itu. Karena yang jadi masalah dengan pemimpin-pemimpin kita dahulu itu adalah aspek integritasnya itu sangat hebat sekali. Dan itu saya acung jempol kepada mereka. Mereka umumnya dari kalangan yang menengah ke atas. Mereka adalah dari kalangan kaya sebenarnya. Tapi kemudian mereka mendedikasikan diri untuk belajar yang banyak. Seorang Agus Salim bisa menguasai beberapa bahasa. Seorang Hatta bahkan mendapatkan doktor di bidang ilmu ekonomi, gitu. Itu bukanlah hal yang mudah, gitu. Tapi mereka kemudian balik ke negerinya dan kemudian membangun Indonesia. Apakah kemudian setelah itu mereka menjadi kaya? Tidak. Nah, ini yang bagi saya sangat menghormati mereka ya. Betapa mereka bisa memiliki energi seperti itu, persistensi seperti itu bukan hal yang mudah. Oke. Mas, pertanyaan saya yang juga terakhir, Mas. Indonesia akan memasuki 100 tahun pada 2045. Mas Rimawan optimis Indonesia akan menjadi negara yang cukup besar ya menurut prediksi banyak orang di tahun 2045? Saya tetap optimis ya sampai sekarang ya. Tapi dengan ada 3 hal yang perlu menjadi penekanan. Kalau kita ingin menjadi negara yang besar. 1, itu adalah masalah tata kelola. Ya, tata kelola kita, institusi kita. Itu harus dilakukan perubahan besar-besaran. Kita perlu melakukan reformasi di sini. Yang kedua, itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga itu adalah ini satu yang penting di sana, yaitu mungkin 4 ya jadinya ya. Yaitu yang pertama itu mengembangkan evidence based policy, bahwa kebijakan-kebijakan itu didasarkan pada sains, ya, pada ilmu pengetahuan dan fakta, dan bukan pada dasarnya pada intuisi saja. Yang terakhir ini yang paling penting, apa itu? Meritokrasi. Kalau 4 ini bisa dilakukan, maka ini banyak hal yang kita mungkin akan menemukan Indonesia yang tidak terpikirkan sebelumnya sebagai suatu negara yang demikian maju. Nah, kemajuan itu bagi saya tidak hanya diukur oleh GDP, ya, tetapi yang lebih penting bagi saya itu adalah kualitas sumber daya manusia, kualitas dari institusi, dan juga yang lebih penting adalah yang penting juga di sana adalah apakah sistem yang ada di kita itu mempromoting meritokrasi tidak? Kalau itu yang bisa dilakukan, maka Indonesia akan jadi besar. Harus diingat, kerajaan-kerajaan besar 2.500 tahun yang lalu yang berkembang di Cina itu sudah melakukan meritokrasi sejak dulu. Jadi mereka sudah paham ya bahwa yang namanya korupsi itu menciptakan masalah. Itu sudah paham 2.500 tahun yang lalu. Nah, sekarang kalau kita baru bicara sekarang masalah pencegahan penindakan itu kan jadi lucu kemudian.
Ya, oke. Mas Trimawan Pradiptyo. Terima kasih ya Mas. Hampir Sama-sama, 50 menit ngobrol, diskusi, senang sekali. Mudah-mudahan Sonjo semakin membawa manfaat ya kepada Amin. masyarakat di Yogyakarta. Semoga pekerjaan-pekerjaan rumah menyongsong Indonesia 2045, tata kelola, lalu kemudian meritokrasi, persiapan sumber daya manusia juga menjadi PR yang mendapatkan perhatian. Makasih Rimawan Pradiptyo PhD, makasih. Matur nuwun Mas. Sami-sami. Nggih.